warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Damayanti, Prodi BGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 1910400817. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan resensi buku karya Muhammad Abdul Wahab LC yang berjudul Halal Haram Dropshipping. Langsung saja, bagian yang pertama adalah biografi penulis. Muhammad Abdul Wahab LC lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Beliau pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Tasikmalaya selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sarjana di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA Jakarta, Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab. Dan saat ini beliau tengah menyelesaikan studi pascasarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, selain itu, beliau juga menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fikih Indonesia di website www.rumahfikih.com, yaitu sebuah institusi nirlaba yang bertujuan untuk melahirkan kader ulama di masa mendatang yang mengkaji kajian fikih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada. Nah, beliau sampai saat ini telah berhasil menerbitkan atau membuat 13 buku PDF dan juga beberapa artikel. Selain itu, beliau sangat aktif sebagai pembicara atau sering menghadiri undangan majelis taklim baik di masjid, perkantoran, ataupun perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, yang kedua adalah pemaparan secara ringkas materi yang ada di buku. Buku karya Muhammad Abdul Wahab LC yang berjudul Halal Haram Dropshipping, beliau membagi buku ini menjadi 6 bagian atau 6 bab. Nah, bagian yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, beliau menjelaskan mengenai latar belakang mengapa beliau mengangkat permasalahan halal haram dropshipping ini. Di antaranya adalah beliau melihat kehidupan orang zaman sekarang yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi berbasis internet. Bahkan semua yang terbesit di pikiran kita dapat kita peroleh hanya dengan semudah menjentikkan jempol kita di layar smartphone. Maka barang yang kita inginkan akan menghampiri kita tanpa kita bersusah payah beranjak dari tempat duduk kita. Nah, tidak luput dari itu semua adalah belanja online. Belanja online sekarang ini bukan lagi menjadi suatu kebutuhan, tetapi sudah menjadi tren dan gaya hidup. Kemudahan dalam berbelanja online tidak hanya dirasakan oleh konsumen saja, tetapi juga dirasakan oleh orang yang berniat untuk berjualan. Orang yang berniat untuk berjualan pada zaman sekarang tidak harus memiliki lapak atau kios secara online, bahkan tidak harus memiliki barang yang diperjualbelikan. Nah, di bab yang kedua adalah definisi dropshipping. Di sini beliau menjelaskan apa itu dropshipping dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual barang yang belum dimiliki atau tidak dimiliki. Selain itu, di bab ini beliau juga menjelaskan mengenai keunggulan sistem dropshipping. Mengapa sih sistem dropshipping sangat digandrungi oleh anak muda atau kalangan milenial saat ini? Karena hanya dengan pengalaman yang minim, modal yang sedikit, dan resiko yang sangat sedikit, namun dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Nah, untuk bab yang ketiga adalah skema transaksi dropshipping. Di bab ini setidaknya ada 5 alur atau 5 tahapan untuk menjalankan atau melaksanakan sistem transaksi dropshipping. Beliau juga menjelaskan skema transaksi dropshipping dengan gambar dan mempermudah pembaca memahami materi. Nah, bab yang keempat adalah hukum orang berjualan tetapi belum memiliki barang. Di bab ini beliau menjelaskan adanya 2 jenis akad jual beli dalam Islam. Yang pertama adalah bai al-ma'dum dan yang kedua adalah bai salam.
Bai al-ma'dum secara bahasa artinya suatu sistem jual beli di mana penjual belum memiliki barang yang diperjualbelikan. Nah, di Bai al-ma'dum beliau memberikan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, dan Abu Daud, yang mana Hakim bin Hisam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh menjual barang yang belum ada padaku, baru kemudian aku beli barangnya di pasar?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Jangan engkau melakukan jual beli barang yang tidak ada padamu." Nah, jelas di dalam hadis dan juga penjelasannya bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan berjual beli yang belum memiliki barangnya, di mana penjualnya belum memiliki barangnya. Nah, yang kedua adalah akad bai salam. Di dalam akad ini, Rasulullah SAW memperbolehkan adanya jual beli di mana penjual belum memiliki barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi pada masa sahabat Rasulullah di Madinah, di mana telah terjadi suatu sistem jual beli kurma dalam jangka waktu 2-3 tahun sebelum kurma itu dipanen. Selain itu, di bab ini beliau juga memberikan ilustrasi sistem dropshipping di zaman sekarang, yaitu melalui seperti Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia. Nah, selain beliau memaparkan hadis dan juga ilustrasi, beliau juga memberikan pendapat para ulama. Beliau mencuplik atau menyertakan pendapat para ulama di bab yang keempat ini. Nah, yang kelima adalah hukum sistem jual beli dropshipping di dalam Islam. Setelah beliau mengetahui hadis dan juga memaparkan akad jual beli di dalam Islam serta memaparkan pendapat para ulama, kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya hukum dropshipping di dalam Islam adalah tidak mutlak haram, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada beberapa hal yang digarisbawahi. Di antaranya adalah seorang konsumen harus mengetahui secara jelas mengenai jenis, sifat, karakter, bentuk, dan juga jangka waktu dalam pengiriman barang. Nah, yang kedua adalah setelah terjadi kesepakatan antara konsumen dan dropshipper, maka seorang konsumen harus mentransfer sejumlah uang sesuai kesepakatan kepada dropshipper. Hal ini untuk menghindari adanya jual beli hutang piutang. Nah, yang ketiga adalah seorang dropshipper harus mengirimkan barang sesuai pesanan konsumen dalam jangka waktu yang tepat, artinya tidak boleh sampai terlambat. Nah, yang keenam adalah penutup. Di bagian penutup ini, beliau kembali menyimpulkan apa pokok bahasan yang telah dibahas tadi, bahwasanya sistem dropshipping itu diperbolehkan atau tidak mutlak haram, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada beberapa hal yang digarisbawahi. Selain itu, di bagian penutup beliau mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan juga meminta maaf atas kekurangan yang ada di bukunya. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan buku. Untuk yang pertama adalah keunggulan buku. Di sini, Muhammad Abdul Wahab LC dapat membawakan karyanya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan bahasanya sangat ringan, artinya tidak berbelit-belit. Yang kedua adalah cover dan isi buku sangat menarik karena covernya sangat menggambarkan isi dari buku itu. Selain itu, di dalam buku juga terdapat gambar yang dapat memperjelas isi materi. Nah, keunggulan yang ketiga adalah isinya jelas dan fokus kepada pembahasan, artinya isinya tidak melebar kemana-mana. Nah, yang keempat adalah dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar sehingga memperjelas isi dari materi. Yang kelima adalah bahasanya sangat hati-hati, artinya beliau tidak terkesan menggurui, tetapi beliau lebih memaparkan materi dan juga hadis-hadis serta pendapat para ulama. Nah, yang kedua adalah kekurangan dari buku. Sebetulnya, secara keseluruhan buku ini sudah bagus, tetapi buku ini tidak bisa dikomersialkan. Nah, yang kedua adalah lebih bagusnya lagi apabila terdapat glosarium atau suatu tabel kosakata. Karena terdapat istilah asing yang berbahasa Inggris ataupun istilah-istilah dalam bisnis yang tidak semua orang dapat tahu. Nah, yang selanjutnya adalah masukan dan saran. Untuk masukan dan saran, menurut saya adalah
Lebih alangkah bagusnya jikalau di dalam buku ini terdapat glosarium atau tabel kosakata untuk istilah asing ataupun untuk istilah-istilah yang orang awam tidak ketahui, karena buku ini adalah membahas mengenai bisnis. Nah, terdapat kata-kata yang kurang jelas ataupun tidak semua orang tahu seperti istilah supplier ataupun opportunity. Nah, selanjutnya adalah latar belakang penulisan dan diterbitkan buku. Adapun latar belakangnya adalah beliau melihat maraknya belanja online yang menggunakan sistem dropshipping seperti sekarang ini. Selain itu, sistem jual beli dropshipping sangat digemari dan digandrungi oleh kalangan milenial saat ini. Karena dengan pengalaman yang sedikit, modal yang sedikit, dan resiko yang minim, tetapi mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Selain itu, karena beliau melanjutkan studinya di pasca sarjana dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah, maka beliau berusaha untuk menuangkan ilmu yang didapatnya melalui karyanya ini. Nah, yang terakhir adalah menguji kualitas buku dengan analisis dan penjelasan. Setelah membaca buku ini, dapat saya simpulkan bahwasanya buku ini bagus dan juga cocok direkomendasikan untuk orang yang akan terjun ke dalam dunia bisnis ataupun orang yang sudah lama terjun di dalam dunia bisnis. Hal ini karena di dalam buku ini dipaparkan mengenai hadis serta penjelasannya menurut Islam dan juga pendapat ulama. Jadi, tidak serta-merta penulis menggurui atau menyimpulkan pendapatnya. Selain itu, buku ini hanya setebal 25 halaman. Jadi, pembaca tidak akan merasa bosan serta bahasanya tidak berbelit-belit dan sangat fokus pada pembahasan. Nah, sekian dulu penyampaian resensi buku karya Muhammad Abdul LC yang berjudul Halal Haram Dropshipping dari saya. Mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.